disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kabid Daya Sosial Lombok Timur. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pompes Al Istiqomah mohon maaf, pimpinan Pompes Nurul Hidayah wal Istiqomah Nahdlatul Watan Suela, Bapak Tuan Guru Haji Abdul Ghani. Yang kami hormati Bapak-bapak Tuan Guru yang hadir pada kesempatan ini, kemudian para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian yang kami hormati bapak-bapak dari unsur pemerintah yang tidak bisa kami sebut jabatannya satu persatu, yang kami hormati para guru, dan yang kami cintai, kami banggakan adik-adik kami santri-santriwati, khususnya yang sudah tamat pada tahun ini. Bapak-bapak yang kami hormati, pertama sekali kami dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyampaikan salam takzim Bapak Kepala Dinas Sosial yang sedianya beliau yang akan hadir pada kesempatan ini, namun ada acara di tempat lain, nah sehingga acara ini diwakilkan kepada kami selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Lombok Timur. Kemudian yang kedua, tentu kami ucapkan selamat kepada adik-adik kami yang sudah tamat pada tahun ini. Alhamdulillah tadi sudah diacarakan secara resmi, sudah sudah di baiat oleh para tuan guru. Mudah-mudahan harapan kita bersama tentunya mudahan ilmu yang dapatkan berkah dan dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau sanawiyah mungkin lanjut ke aliyah, nah, sedangkan yang aliyah lanjut untuk kuliah. Jadi walaupun kebijakan pemerintah kita saat ini bahwa wajib pendidikan 9 tahun, alhamdulillah bau taparan jari hampir tidak ada generasi yang sekarang yang selesai sampai dengan tamat sanawiyah atau SMP.
alhamdulillah sudah banyak yang rata-rata menuju S1 bahkan S2 sampai S3. Bapak-bapak yang kami hormati, jadi sesuai dengan kegiatan kita pada hari ini, jadi selain penamatan ada juga rangkaian acara pengukuhan LKSA, pengukuhan LKSA Al-Istiqomah NW Suwela. Nah, jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu jarang yang mengetahui apa itu LKSA. Nah, kalau LKSA kepanjangannya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, sebenarnya kalau nama induknya adalah LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, yang terkait dengan urusan anak itu namanya LKSA. Nah, kemudian yang terkait dengan urusan orang tua jompo itu namanya LKSLU. Jadi LU itu lanjut usia. Nah, kemudian arah ampuk kerasai misalnya marah dengan cacat, nah arna LKS disabilitas. Nah, jarimun ilai LKS niki namanya adalah panti asuhan. Nah, alhamdulillah perubahan regulasi dari pemerintah kita, jadi panti asuhan niki namanya adalah LKSA. Nah, sebelum kita pengukuhan pada hari ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi yang namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial ini itu tujuannya sesuai dengan nama yang disebut tadi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak, termasuk juga lanjut usia maupun masyarakat yang bermasalah secara sosial. Nah, khusus LKSA ini jadi ada LKS di dalam panti, ada LKS di luar panti. Nah, jadi yang namanya di dalam panti itu berarti anak-anak dibina di dalam panti atau asrama. Nah, itu yang disebut dengan LKS dalam panti. Kalau di luar panti, nah, kalau untuk pendidikan mereka itu dilakukan di lembaga pendidikan pada pondok pesantren atau yayasan. Nah, tetapi mereka tidak tinggal di lembaga atau yayasan tersebut, sehingga disebut dengan di luar panti. Nah, rata-rata kita di Kabupaten Lombok Timur itu lebih banyak LKS di luar panti. Ya, jadi kita sangat berbangga, kita patut berbangga khususnya kepada yayasan atau pondok pesantren ataupun lembaga lain yang sudah memiliki lembaga kesejahteraan sosial atau LKS. Nah, sebab dengan adanya lembaga kesejahteraan sosial ini termasuk LKSA, jadi ada wadah secara khusus
untuk menampung aspirasi dan kepentingan anak-anak kita, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan mereka, kemudian kesehatan mereka, dan termasuk permasalahan-permasalahan sosial yang mereka hadapi. Nah, misalnya saja kalau kita di desa atau di pondok pesantren atau di yayasan, bahwa salah satu wadah untuk memberikan bantuan santunan kepada anak yatim itu biasanya melalui LKSA. Iya, LKSA itu adalah lembaga resmi yang secara hukum diakui oleh negara, sebab mereka memiliki yang namanya izin operasional. Izin operasional termasuk sudah terdaftar, jadi tidak abal-abal gitu. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang mempertanyakan tentang keabsahan kegiatan kita, maka kita bisa menunjukkan bukti legalitas kita kepada lembaga-lembaga terkait ataupun lembaga-lembaga pihak ketiga. Jadi kita sudah ada payung hukum, kita sudah ada dasar untuk melaksanakan kegiatan khususnya di dalam kita melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita dan termasuk di dalamnya juga khususnya kepada anak-anak yatim. Jadi itu salah satunya. Jadi kegiatan santunan anak yatim, jadi rata-rata di tiap desa itu dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait pentingnya pendidikan terhadap anak-anak kita sesuai dengan kebijakan pemerintah kita saat ini. Ada yang namanya Badan Pendidikan itu ada namanya KIP. Ya, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, alhamdulillah ada Pak Kanit Pendidikan di sini. Nah, termasuk juga terkait dengan kesehatan ada yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, dua hal ini harapan kita bahwa keberadaan LKSA ini dapat menjadi sponsor, dapat berperan utama di dalam pengurusan baik itu KIP maupun KIS dengan berkoordinasi kepada instansi yang terkait, berkoordinasi dengan pemerintah desa, berkoordinasi dengan dinas sosial, berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Ya, jadi banyak sekali peran dari LKSA ini. Nah, apalagi dengan ketatnya aturan pada saat ini, makanya di awal kami sampaikan tadi kita sangat bersyukur bagi semua LKS, alhamdulillah yang sudah terbentuk, sudah dapat melakukan kegiatan-kegiatan operasional sebagaimana mestinya. Nah, sementara pada saat ini sesuai dengan arahan dari Kemensos, karena jumlah LKS kita juga di Kabupaten Lombok Timur itu mencapai 300 lebih LKS. Nah, sehingga berapa kebijakan peraturan sudah diubah. Misalnya secara teknis, kalau dulu setiap lembaga Pompes yang mengajukan pembentukan LKSA, LKSLU, termasuk LKS disabilitas, nah biasanya setelah mereka melakukan permohonan, kita cek lengkap administrasinya, kemudian kita turun verifikasi. Setelah itu kita langsung buatkan izin operasional dan tanda terdaftar, itu dulu. Nah, tetapi untuk saat ini jadi di samping kelengkapan administrasi,
kemudian kita verifikasi. Nah, izin operasional maupun tanda terdaftar itu belum bisa kita keluarkan sampai dengan pengukuhan. Nah, jadi kalau sudah dikukuhkan baru kita berikan izin operasional maupun tanda terdaftar. Jadi itu kira-kira. Nah, jadi hasil visitasi dari Kementerian Sosial RI yang alhamdulillah LKS kita juga beberapa waktu yang lalu sudah divisitasi. Jadi bukan kabupaten saja Pak, jadi langsung dari Kemensos juga datang yang namanya tim asesor. Mereka yang turun memeriksa kelayakan LKS yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Nah, apakah dia dinilai A, B, atau C? Nah, mudah-mudahan LKS kita di sini itu bisa memperoleh predikat A. Amin amin ya rabbal alamin. Apa maksudnya visitasi ataupun akreditasi niki? Nah, jadi ini terkait dengan bantuan. Nah, kalau sekarang memang untuk bantuan untuk tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi tidak melihat hasil akreditasi. Yang penting dia punya izin operasional, sudah terdaftar. Nah, itu kadang banyak diberikan. Tetapi kalau untuk pusat itu kalau dia belum terakreditasi itu tidak mungkin akan turun bantuan operasional kepada LKS tersebut. Nah, ke depan kebijakan ini tentu akan turun ke provinsi maupun kabupaten. Nah, jadi misalnya LKS ya punya belum terakreditasi baik di provinsi maupun di kabupaten, itu akan dipertimbangkan apakah dia menerima bantuan atau tidak. Nah, itu kira-kira pentingnya kita mengurus izin legalitas lembaga kesejahteraan sosial anak yang ada di pondok pesantren ataupun yayasan kita. Barangkali ini saja pengantar yang perlu kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sesuai dengan arahan dari panitia tadi. Nah, katanya pengukuhan. Nah, insya Allah setelah ini kita akan melakukan pengukuhan pengurus LKSA Al-Istiqomah. Demikian kurang lebih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panitia, langsung pengukuhan. Yes. Ya, terima kasih Bapak. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, adapun nama-nama pengurus LKSA Al-Istiqomah Venezuela, diantaranya Ustadz Palahum Kiha SPDI, Seksi Pendidikan, Ustadz Fathur Rahman Kiha SAI SPDI, Seksi Sosial. Selanjutnya Rahman Hadi Eskom, Seksi Dana. Silakan bagi rekan-rekan yang sudah disebutkan namanya tadi bisa di depan. Baiklah,
Saya ingin bertanya, apakah saudara bersiap? Lagi, apakah saudara siap untuk dikukuhkan? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, dengan ini meresmikan dan mengukuhkan pengurus LKSA Al-Istiqomah NW Suela dengan susunan pengurus: 1. Dewan Pembina Tuan Guru Haji Abdul Ghani Arsadi Kiha, 2. Haji Azhar Hamidi SAG, 3. Camat Suela, 4. Kepala Desa Suela. Pengawas: 1. Maksum Ahmad Hamidi Kiha SPD, 2. Hairul Azhar Kiha SPD. Ketua: Muhammad Tontowi Jauhari Kiha SPDI. Sekretaris: Muhammad Sarmuzi Kiha Eskom. Bendahara: Nurul Patatun Kiha SPDI. Kemudian seksi-seksi: 1. Seksi Pendidikan Palahum Kiha SPDI, Ramli Kiha SPDI, Hairil Jami Kiha SPDI, Nur Himayati Kiha SPDI. Seksi Sosial: Fatur Rahman Kiha SHI SPDI, Abdul Halim SAG, Hasanul Qadri SPD, dan M. Apan Umami Kiha SPD. Seksi Dana: Rahman Hadi Eskom, Aspin Tijaratna SPD, Muhammad Lalu Imam Purnomo SP. 4. L. Amran Rosadi SPD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, khususnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selong 12 Juni 2024, atas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Iskandar Zulkarnain SSTP. Demikian. Bisa kembali ke tempat.